Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada hari ini, tanggal 1 November, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Menurut tradisi dan sejarahnya, pada awalnya Hari Raya ini hanya dirayakan di lingkungan Gereja Timur. Tujuan dari perayaan ini ialah untuk menghormati saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Dalam perjalanan waktu, perayaan ini dirayakan juga dan menjadi populer di lingkungan gereja barat, khususnya di Roma. Sama dengan gereja timur, gereja barat merayakannya untuk menghormati para orang kudus. Karena itu, pada hari ini, lewat perayaan ini, kita menghormati segenap anggota gereja yang telah tergolong dalam persekutuan para kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga mereka memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di dalam bacaan pertama, Santo Yohanes menceritakan tentang penglihatannya berhubungan dengan persekutuan para kudus tersebut. Ia mengatakan, "Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih. Dengan suara nyaring mereka berseru, 'Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba.'" Penglihatan ini hendak memperlihatkan bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang benar-benar telah menjadi suci dan kudus. Jubah putih yang dipakai oleh mereka melambangkan kekudusan dan kesucian mereka. Refrein Mazmur tanggapan hari ini menyebut mereka sebagai angkatan orang-orang yang mencari wajah Allah. Karena itu, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan agar kita, para pengikut Kristus yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, haruslah bertekun untuk mengenal Allah, bukan sebaliknya bertekun untuk mengenal dunia. Bertekun mengenal Allah berarti kita senantiasa menaruh pengharapan kepada Allah. Dan hadiah dari senantiasa berharap kepada Allah ialah kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya adalah keadaan yang dilihat oleh Santo Yohanes di dalam bacaan yang pertama. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus telah berjanji atau telah menunjukkan peluang agar kita bisa melihat keadaan yang sebenarnya itu. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, perayaan hari ini mengingatkan kepada kita tentang tujuan paling akhir dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu hidup kudus untuk mencapai surga. Kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini bukan untuk menjadi kaya, bukan juga untuk menjadi populer, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita hidup di dunia ini semata-mata untuk menjadi kudus, untuk menjadi suci. Kaya, populer, dan lain sebagainya adalah bonus dari perjuangan kita untuk menjadi kudus, menjadi suci. Sebab tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini bukan di dunia ini alias kuburan kita. Tetapi tujuan akhir dari
hidup kita di dunia ini ialah tanah air surgawi. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba dan berjuang untuk mencapai tanah air surgawi agar kita bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Kedua, sebagai seorang MSC, saya merefleksikan bahwa salah satu cara untuk menjadi kudus, untuk menjadi suci, ialah hidup di dalam kasih. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri memperlihatkan bagaimana cara hidup di dalam kasih untuk mencapai kekudusan. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, dan lain sebagainya. Semua itu adalah jalan menuju kekudusan. Dan inti dari semuanya itu ialah bagaimana kita senantiasa menabur kasih sebanyak mungkin di dalam hidup ini. Karena itulah salah satu cara untuk mencapai kekudusan, untuk mencapai kesucian. Ketiga, menjadi kudus bukan berarti tanpa dosa. Sebagian orang kudus adalah orang-orang berdosa yang telah bertobat dan mereka konsisten dengan pertobatan mereka. Dalam arti tertentu, kekudusan itu bukan berarti kita tanpa dosa, tetapi kekudusan itu terletak pada usaha dan perjuangan kita untuk senantiasa mencapai kekudusan itu sendiri. Banyak orang kudus telah memberikan teladan bagaimana mencapai kekudusan dengan segala perjuangan, dengan segala komitmen, konsistensi, dan kesetiaan mereka untuk bertekun di dalam pertobatan-pertobatan mereka. Karena itu, marilah kita secara khusus mengingat makna dari nama baptis kita masing-masing atau salah satu nama orang kudus yang kita sukai atau yang kita favoritkan, dan kita harusnya meneladani kehidupan mereka agar kita pun dapat bergabung bersama mereka di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua.